Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas topik mengenai kalibrasi. Namun di balik kalibrasi ini nantinya ada sebuah topik menarik mengenai kalibrasi sebuah alat medis dengan alat pengkalibrasi. Langsung saja masuk ke latar belakang. Sebelum kita tahu apa topik menarik dari sebuah presentasi kali ini, saya di sini akan menjelaskan apa itu kalibrasi. Kalibrasi itu sendiri adalah proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Kalibrasi biasa dilakukan dengan membandingkan suatu standar yang terhubung dengan standar nasional maupun internasional, serta bahan-bahan acuan terverifikasi. Lalu langsung saja kita masuk ke hal menarik atau topik menarik dari sebuah presentasi kali ini. Kalibrasi alat infusion pump dengan alat pengkalibrasinya yaitu Infusion Device Analyzer. Mungkin dari teman-teman sudah sering mendengar apa itu infusion pump serta alat pengkalibrasinya yaitu IDA atau Infusion Device Analyzer. Alat infusion pump sendiri berfungsi untuk membantu proses memasukkan cairan atau obat ke dalam tubuh pasien melalui sirkulasi darah langsung melalui vena dengan pengaturan waktu serta jumlah tertentu. Nah, untuk alat ini sendiri teman-teman sering kita jumpai di rumah sakit. Lanjut. Nah, menurut saya alat yang cocok untuk mengkalibrasi alat infusion pump adalah yang kita sebutin sebelumnya yaitu IDA atau Infusion Device Analyzer, yang dimana alat tersebut dapat mengkalibrasi laju aliran atau flow rate. Ada juga beberapa alat infusion pump device analyzer bisa mengkalibrasi occlusion atau gelembung dalam infusion pump. Pada saat mengkalibrasi alat infusion pump, dilakukan pengukuran pada setiap settingan sebanyak 6 kali. Pengukuran dilakukan ketika nilai sudah konstan atau grafiknya datar. Kenapa dilakukan berulang kali? Karena melihat atau memantau apakah alat tersebut mengalami perubahan, sehingga hasil setiap pengukurannya berbeda, dan jika itu terjadi maka alat tersebut harus diganti atau diperbaiki agar dapat menjaga keselamatan. Nah, itulah kenapa kita harus melakukan kalibrasi secara berulang agar nilai tersebut dapat dinyatakan konstan atau sudah benar sesuai dengan SOP standarnya. Nah, terlepas dari hal menarik, ada juga hal yang harus kita perhatikan saat mengkalibrasi alat, yaitu yang pertama, tidak lupa kita harus membaca manual box-nya. Pastikan kita telah membaca, memahami penggunaan dari alat infusion pump maupun dari alat kalibrasinya, yaitu IDA. Lalu, persiapan alat. Pastikan bahwa alat infusion pump dan IDA sudah dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga, standar kalibrasi. Gunakan standar kalibrasi dengan benar yang sesuai SOP. Karena jika tidak sesuai SOP, maka mungkin kondisi alatnya tidak terverifikasi atau dinyatakan tidak lulus uji atau tidak terkalibrasi. Lalu yang keempat, pastikan aliran cairan stabil. Pastikan bahwa aliran cairan selama kalibrasi itu stabil, karena gangguan aliran selama proses kalibrasi itu dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat. Serta dokumentasi. Setelah selesai, dokumentasikan hasil semua kalibrasi dengan baik, yaitu dengan selalu mencatat hasil kalibrasi dengan cermat. Karena kan kita kalau mengkalibrasi alat dilakukan secara pengulangan, maka kita harus mencatat setiap pengukuran yang kita lakukan. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, kayak bagaimana kita memantau kondisi alat tersebut? Karena kan di rumah sakit alat itu dipakai setiap hari, sedangkan kita mengkalibrasinya kan dalam jangka waktu tertentu. Kan kita tidak tahu bagaimana kondisi alat tersebut saat digunakan oleh pegawai atau karyawan di rumah sakit. Karena alat tersebut kan tidak ada sensor yang mendeteksi kinerja penurunan suatu alat. Nah, menurut saya di sini yaitu teman-teman dapat kita simpulkan bahwa setiap alat itu mempunyai sensor, namun sensornya tersebut kan terbagi seperti sensor tekanan, lalu ada sensor
mendeteksi adanya gelembung. Setiap sensor itu mendeteksi, maka alat itu harus kita perbaiki dulu dan tidak bisa digunakan. Mungkin kalau untuk mendeteksi secara menyeluruh tidak ada. Sekian, terima kasih.